Oh, they come unstuck. Lady, running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you sing that song, and I got 'em up in my room 'cause you're gonna sing the words wrong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan membahas mengenai analisis dan desain supply chain pada roti MDPL. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Adriansyah dengan NIM 230905500003. Yang kedua ada Vira Yuniar dengan NIM 230905501011. Yang ketiga ada Andi Dala Cinta Nugraha dengan NIM 230905502006. Yang keempat ada Intan Aulia dengan NIM 230905501005. Dan yang terakhir ada Kurniawati Malik dengan NIM 230905501011. Nama usaha Roti MDL berdiri tahun 2013, lokasi Makassar, Sulawesi Selatan. Roti MDL adalah usaha roti yang didirikan pada tahun 2013 di Makassar. Awalnya roti ini hanya diproduksi satu varian, yaitu roti kaya yang disebut dengan roti Maros. Seiring berjalannya waktu, roti MDL terus berkembang dengan menambah berbagai varian rasa. Produk atau jasa utama. Produk utama roti MDL adalah berbagai jenis roti dengan beragam varian dan proses topping, antaranya roti kaya, roti coklat, roti abon, dan roti pizza mini. Struktur organisasi. Usaha ini dikelola langsung oleh pemilik owner, juga terlibat dalam proses produksi. Saat ini hanya terdapat 7 orang karyawan yang membantu dalam proses pembuatan roti. Dengan demikian, tugas produksi, pemasaran, distribusi dapat ditangani secara terbatas dengan 1 karyawan. Posisi perusahaan dalam rantai pasok. Dalam rantai pasok atau supply chain, roti MDL berperan sebagai produksi yang memproduksi dan mendistribusikan produk roti kepada pelanggan. Pemasok utama itu roti MDL memperoleh bahan baku dari pemasok lokal wilayah Makassar. Konsumen utama. Pelanggan roti terdiri dari reseller, pihak yang membeli, dan jumlah tertentu untuk dijual kembali. Yang kedua itu B. Toko utama atau toko warung. Ketiga itu konsumen langsung. Peran dalam konsisten supply chain. Roti MDL berperan sebagai produsen sekaligus distributor. Perkenalkan, nama saya Kurniawati Malik yang akan menjelaskan mengenai analisis supply chain management. Jadi, pada roti MDPL ini menerapkan strategi operasi dan supply chain yang berfokus pada kualitas dan konsistensi rasa. Nah, produk ini dibuat segar setiap hari dengan sistem make to order dan pabrik yang berlokasi dekat dengan pasar untuk memastikan kecepatan distribusi. Nah, dalam desain jaringan supply chain-nya, bahan baku seperti tepung, mentega, dan gula itu diperoleh dari distributor lokal di Makassar. Dan pemesanannya ini dilakukan secara efisien. Dan untuk bahan tambahan seperti telur dan susu itu dibeli setiap minggu supaya stok ini selalu terjaga. Dan yang terakhir mengenai manajemen persediaan, roti MDPL ini membagi stok menjadi 3 kategori. Yang pertama bahan baku, yang kedua bahan dalam proses, dan yang ketiga adalah bahan jadi. Jadi kebijakan persediaan ini menerapkan sistem just in time, safety stock intuitif, dan strategi khusus untuk bahan yang mudah rusak, sehingga produksi tetap efisien dan produk selalu dengan hasil yang terbaik. Bagian peramalan, perencanaan produksi, dan manajemen kualitas. Roti MDL menggunakan peramalan intuitif berdasarkan pengalaman mereka sejak 2013. Mereka juga mengenali pola musiman seperti penjualan turun saat musim mudik atau naik saat kondisi keuangan sedang membaik. Sebagai contoh, kami melakukan perhitungan sederhana dari data yang mereka berikan, yaitu selama 3 bulan moving average dengan data Agustus 6.500, September 4.500, dan Oktober 5.500 potong per hari. Dan hasilnya peramalan untuk November adalah 5.500 potong per hari yang harus mereka siapkan. Dan juga untuk
memperhitungkan kapasitas produksi yang mereka lakukan cukup fleksibel. Mereka bisa melakukan 50 sampai 100 roti dalam satu kali pemanggangan, sehingga dalam satu hari mereka bisa memproduksi 5.000 sampai 8.000 potong per hari. Dan untuk kualitas, roti MDL ini mengandalkan satu saja sumber bahan baku dan juga diawasi langsung oleh pemiliknya, sehingga rasa rotinya selalu konsisten. Mungkin itu saja, saya lanjutkan ke pemateri selanjutnya. Sustainability dan Green Supply Chain. Roti MDL masih menggunakan kemasan plastik dan belum menerapkan konsep ramah lingkungan. Namun, mereka sudah berupaya mengurangi limbah dengan menjual sisa roti ke peternak lele. Untuk strategi efisiensi energi belum ada, dan kegiatan CSR masih sederhana seperti membuka lapangan kerja serta membantu masyarakat sekitar. Teknologi dalam supply chain, sistem pencatatan stok dan keuangan masih manual, dan komunikasi hanya melalui WhatsApp tanpa sistem digital khusus. Kedepannya, pemilik berencana mulai menggunakan spreadsheet dan WhatsApp bisnis agar operasional lebih efisien. Lalu, identifikasi masalah. Roti MDL menghadapi beberapa kendala utama, yaitu keterlambatan bahan baku, peramalan permintaan yang belum akurat, manajemen persediaan manual, pemanfaat teknologi digital yang masih minim, serta belum menerapkan prinsip ramah lingkungan secara optimal.